Bayangkan, kamu sedang berjalan seperti biasa. Tiba-tiba, tanpa sadar, tubuhmu bukan lagi milikmu. Kamu masih hidup, masih bergerak, tapi semua keputusan yang kamu ambil dikendalikan oleh makhluk lain. Kedengarannya seperti film horor tentang zombie. Tapi yang mengejutkan, fenomena seperti ini benar-benar ada di alam. Ada parasit yang mampu mengambil alih otak korbannya, memaksa mereka berjalan menuju kematian, mengubah perilaku hewan yang tadinya normal menjadi seperti zombie. Dan yang lebih menyeramkan, semua ini bukan cerita fiksi. Semuanya benar-benar terjadi. Mari kita lihat bagaimana makhluk-makhluk kecil ini mampu menjadi pengendali kehidupan makhluk lain. Sebelum masuk ke kisah-kisah mengerikan, kita perlu memahami apa sebenarnya parasit. Parasit adalah organisme yang hidup dengan memanfaatkan makhluk lain, yang disebut dengan inang. Mereka mengambil nutrisi, menggunakan tubuh inangnya sebagai tempat tinggal, bahkan berkembang biak di dalamnya. Sebagian besar parasit hanya mengambil makanan. Namun, ada kelompok parasit yang memiliki kemampuan jauh lebih menyeramkan. Mereka tidak hanya hidup di dalam tubuh, mereka juga mampu mengubah perilaku korbannya, seolah-olah sedang mengendalikan pikiran. Fenomena ini dikenal sebagai behavior manipulation, yaitu manipulasi perilaku oleh parasit demi kelangsungan hidupnya sendiri. Inilah contoh paling terkenal. Jamur bernama Ophiocordyceps. Jamur ini menyerang semut. Awalnya, spora jamur menempel di tubuh semut, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Jamur mulai tumbuh secara perlahan. Yang aneh, semut tidak langsung mati. Sebaliknya, jamur mengubah perilakunya. Semut meninggalkan koloninya, memanjat batang tanaman, naik setinggi mungkin, kemudian menggigit daun atau ranting dengan sangat kuat. Setelah itu, semut mati. Beberapa hari kemudian, tubuhnya ditumbuhi batang jamur panjang yang keluar dari kepalanya. Batang inilah yang akan melepaskan jutaan spora baru. Semuanya dimulai dari satu semut yang dikendalikan. Normalnya, ikan akan menghindari predator. Namun, ada parasit yang justru membuat korbannya melakukan hal sebaliknya. Beberapa jenis cacing parasit membutuhkan burung untuk berkembang biak. Masalahnya, mereka berada di tubuh ikan. Lalu bagaimana caranya agar bisa berpindah ke burung? Caranya sangat licik. Parasit mengubah perilaku ikan. Ikan akan menjadi lebih berani, lebih sering berenang di permukaan, lebih lambat bereaksi saat ada ancaman. Akibatnya, burung lebih mudah menangkapnya. Bagi ikan, ini adalah akhir hidupnya. Namun bagi parasit, inilah awal siklus hidup berikutnya. Ada satu parasit yang cukup terkenal dalam dunia medis. Namanya Toxoplasma gondii. Parasit ini dapat menginfeksi berbagai hewan, termasuk tikus. Normalnya, tikus sangat takut dengan bau kucing. Namun setelah terinfeksi, respon itu berubah drastis. Beberapa penelitian menunjukkan tikus justru kehilangan rasa takut terhadap predator utamanya. Akibatnya, peluang tikus dimangsa menjadi jauh lebih besar. Mengapa? Karena kucing adalah tempat terbaik bagi parasit ini untuk berkembang biak. Semakin cepat tikus dimakan, semakin besar peluang parasit melanjutkan siklus hidupnya. Kalau yang satu ini lebih menyeramkan lagi. Ada parasit bernama Sakulina. Targetnya adalah kepiting. Parasit ini masuk ke dalam tubuh kepiting saat masih sangat kecil, lalu menyebar ke seluruh organ. Yang mengejutkan, Sakulina membuat kepiting berhenti berkembang biak. Bahkan, pada kepiting jantan, parasit ini bisa mengubah perilakunya hingga menyerupai kepiting betina. Kemudian, kepiting dipaksa merawat telur. Padahal, telur itu bukan miliknya, melainkan telur parasit. Seolah seluruh hidup kepiting kini hanya menjadi pengasuh bagi makhluk yang menginfeksinya. Lalu muncul pertanyaan, apakah manusia bisa menjadi zombie karena parasit? Jawabannya, tidak seperti yang digambarkan dalam film. Memang ada beberapa parasit yang dapat mempengaruhi sistem saraf manusia. Namun, belum ada bukti bahwa parasit mampu mengendalikan manusia hingga kehilangan kendali penuh atas pikirannya seperti zombie di film. Meski begitu, hubungan antara parasit dan otak manusia masih terus dipelajari oleh para ilmuwan. Karena tubuh kita ternyata jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita bayangkan. Alam seringkali lebih aneh daripada cerita fiksi. Makhluk-makhluk yang ukurannya hanya beberapa milimeter ternyata mampu mengubah perilaku hewan yang jauh lebih besar. Bukan karena kekuatan sihir,
bukan dengan virus zombie seperti di film, melainkan melalui jutaan tahun evolusi yang menghasilkan strategi bertahan hidup yang luar biasa. Jadi, lain kali ketika mendengar kata zombie, jangan langsung membayangkan monster yang mengejar manusia. Karena di kehidupan nyata, zombie memang ada, hanya saja bentuknya jauh lebih kecil dan jauh lebih mengerikan. Kalau menurutmu, parasit mana yang paling bikin merinding? Tulis jawabanmu di kolom komentar.